Sebagai pengguna jalan, kita mestinya pernah tahu ada seseorang yang mengatur lalu lintas, namun bukan dari pihak kepolisian. Profesi ini memiliki berbagai julukan. Kebanyakan orang menyebutnya sebagai paugah. Namun yang menjadi pertanyaan kami, apakah kehadiran paugah di persimpangan jalan membantu atau malah sebaliknya? Menurut saya sih membantu sih. Itu kan sangat membantu sekali. Iya, sangat membantu sekali. Membantu kan kadang-kadang kan supir-supir yang nakal itu kan robot. Kalau ada prit-prit bendera merah atau kuning itu kan bisa mengendalikan orang yang robot-robot itu. Ya, saya setuju itu. Ya karena untuk membantu menyeberang jalan, membantu menertibkan gitu. Lalu kembali ke pertanyaan awal, kenapa masyarakat sipil yang berperan mengatur lalu lintas? Bukannya yang harus berperan mengatur lalu lintas adalah pihak kepolisian? Agar bisa menjawab pertanyaan ini, rekan kami akan menemui narasumber dari salah satu pihak kepolisian yang memiliki kaitan dengan fenomena paugah di Tuban. Baik, Mas Sandi, izin memperkenalkan nama Imam Susilo, pangkat kita jabatan Kanit Kamsel. Mengenai fenomena paugah atau yang disebut di Tuban supeltas ya, fenomenanya itu tergantung masyarakat bagaimana menilai. Mungkin masyarakat ada yang terbantu, ada yang mungkin terganggu. Itu kan sebetulnya adalah tugas atau wewenang dari kepolisian, khususnya Satlantas Polres ya. Nah itu apakah dari situ boleh atau enggak sebetulnya? Sebetulnya kalau menurut aturan sih nggak ada, cuma itu kan biasanya Pam Swarkasa ya, Pam Swarkasa itu sukarelawan dari masyarakat untuk membantu polisi lalu lintas di jam-jam kosong yang tidak tergelar polisi lalu lintas ya. Jadi rekan-rekan supeltas itu istilahnya membantu untuk kelancaran dan pengguna jalan dalam hal penyeberangan. Jadi itu alasan kenapa supeltas itu ada ya. Di situ. Untuk pelatihannya ini ada apa enggak dari Satlantas? Kami dari Satlantas khususnya unit Kamsel, karena itu berkaitan dengan pengaturan lalu lintas, kami berupaya untuk melatih rekan-rekan supeltas supaya mempunyai kemampuan atau pengetahuan tentang gerakan-gerakan lalu lintas, bagaimana cara menghentikan, menjalankan, dan situasi bagaimana harus itu menyeberangkan. Jadi kita laksanakan pelatihan. Dari pantauan kami, paugah memang seringkali dijumpai di berbagai titik tikungan jalanan di kota Tuban. Salah satunya Bambang, pria berumur 47 tahun yang telah menjadi paugah sejak 2017. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Ya. Ini mau tanya-tanya terkait Ya, Mas. profesi Bapak ini awal mulanya seperti apa, Bapak? Awal mula dengan adanya hadirnya sukarelawan pengatur lalu lintas ini, kami hadir di persimpangan atau di putar balik itu karena satu, Mas, kita membantu tugas Bapak Ibu kepolisian agar masyarakat umum atau masyarakat Tuban dan sekitarnya bisa mengendarai kendaraan dengan aman dan nyaman. Ya, Pak. Untuk pekerjaan Bapak ini dimulainya dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Kalau kami dari saya sendiri di Simpang Bundaran 3 Seleko, saya start di jam 08.30 sampai 10.00 WIB, Mas. Jadi dari pagi sampai menjelang siang, Bapak ya? Ya, 2 jam, Mas. Untuk profesi Pak Oga ini biasanya dapatnya tiap harinya berapa, Pak? Untuk pendapatan kita bukan per hari, Mas. Jadi kita per shift. Ya, jadi kita jelaskan untuk masyarakat dan rekan-rekan dari media bahwa untuk kami rata-rata per shift itu 1,5 jam sampai 2 jam. Untuk pendapatan bervariasi, Mas. Kadang kalau kita ada rezeki ya mungkin bisa sampai 50 sampai 60, tapi kalau
belum ada rezeki ya kita membawa uang 15.000, 20.000 sudah biasa Mas. Tapi itu tergantung dari persimpangan yang rekan-rekan kita jaga Mas, karena persimpangan punya kelas volume kendaraan masing-masing. Untuk pengalaman Bapak sendiri selama berprofesi menjadi Pak Oga itu seperti apa Bapak? Suka dukanya pada saat melakukan lalin Mas, kalau pengendara diarahkan nurut itu sangat kebanggaan bagi kami Mas. Tapi kalau kadang-kadang kalau kita lagi mengarahkan seperti tak memberikan raba-raba terus kita masih diserobot itu sedikit jengkel Mas. Karena apa? Satu juga membahayakan dirinya pengendara sendiri, juga keselamatan saya juga sendiri nanti menjadi terpengaruh. Maka dari itu saya mohon untuk masyarakat Tuban dan sekitarnya apabila menemui rekan-rekan sukarelawan pengatur lalu lintas, Pak Oga, misalkan ada himbauan untuk berhenti, tolonglah, ayo kita jaga keselamatan bersama demi menciptakan mengurangi angka kecelakaan di Kabupaten Tuban ini. Selain menjadi profesi warga lingkup tertentu, ternyata di Tuban sendiri terdapat juga sebuah organisasi bernama Satlantas yang menjadi tempat naungan bagi seluruh Pak Oga di Tuban. Dan beruntungnya kami, pada hari liputan, kami bisa ikut salah satu agenda Satlantas yang sedang melakukan renovasi musola. Bila saya rasa terima kasih banget kami yang di RW Diekto, RW 5, Purworejo, Kelurahan Sidomembo. Ini tempo hari sudah coba mulai Agustus kemarin ya. Itu ada dari Sukotat, Timur Tas, tuh teman-teman yang dari Paguripan Sukotat Indo. Di sini ada Sukotas di. Jadi teman-teman yang punya tiap untuk membantu warga dalam rangka penyeberangan jalan. Awalnya kami hanya penasaran dengan fenomena Pak Oga. Namun setelah menelusuri lebih mendalam, kami justru menemukan fakta baru yang cukup mengejutkan. Ada beberapa warga penyandang disabilitas seperti tunarungu, tunawicara, dan difabel lainnya yang menggantungkan hidup sebagai Pak Oga. Di perjalanan itulah kami bertemu Slamet dan Widodo, kedua orang disabilitas sensorik yang mengaku telah berprofesi sebagai Pak Oga sejak puluhan tahun. Di tengah keterbatasan fisik, Slamet dan Arman Widodo memilih untuk tetap mandiri dengan cara mereka sendiri. Dari pertemuan ini, kami belajar bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari keteguhan serta keberanian untuk terus melangkah. Mas Slamet berapa tahun? Sudah dari berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ini. Lalu, bagaimana tanggapan pihak kepolisian dari hal ini? Oke, saya tekankan untuk Ketua Paguyuban untuk disabilitasnya hanya yang tunawicara. Kalau tunawicara kan masih untuk pendengaran masih normal, cuma komunikasi saja yang kurang lancar karena harus ada, karena di pengaturan itu kan isyaratnya hanya fluid sama gerakan, tidak menggunakan komunikasi. Rekan-rekan Bapak yang bertugas sebagai penyandang disabilitas itu tanggapannya bagaimana? Kalau untuk rekan-rekan alhamdulillah luar biasa, sangat tanggung jawab, dan untuk saya perlu acungi jempol untuk rekan-rekan disabilitas yang di sana karena mereka begitu tanggung jawab. Dalam arti tanggung jawab, walaupun dia nggak bisa mendengar atau bicara, tapi instingnya mata dia tanggung jawab. Nah itu kelebihan dari teman-teman sukarelawan pengatur lalu lintas disabilitas yang tergabung di Paguyuban ini. Di dunia yang terus bergerak, akan banyak cerita bermunculan. Entah sebuah perjuangan
atau bahkan sebuah terpaksaan? Pada titik inilah pertanyaan baru itu muncul. Ketika pihak yang bertugas kurang maksimal, apakah wajar jika masyarakat justru bergantung pada sesamanya? Bahkan mereka yang memiliki kekurangan.